Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahmana Jelina, nomor induk mahasiswa 202053179, Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang dasar akuntansi. Sebelum kita masuk ke materi, pada kesempatan kali ini, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. 7. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis perusahaan. Apa saja sih jenis-jenis perusahaan itu? 1. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Contohnya di sini ada perusahaan Honda yang mempunyai produk mobil dan motor, perusahaan Intel mempunyai produk komputer, perusahaan Boeing mempunyai produk pesawat terbang, perusahaan Nike mempunyai produk sepatu dan pakaian olahraga, perusahaan Coca-Cola mempunyai produk minuman, perusahaan Sony mempunyai barang elektronik. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri mempunyai arti bisnis yang bekerja dengan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen, bisnis, atau pemerintah. Contohnya, di sini perusahaan Carrefour menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Perusahaan Kit Station menjual produk mainan. Perusahaan Electronic City menjual barang-barang elektronik, perusahaan Lands End menjual produk pakaian, perusahaan Amazon.com menjual produk buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Yang selanjutnya jenis perusahaan yang ketiga yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau menjual suatu keahlian, servis, pelayanan kepada orang lain untuk mendapat keuntungan. Jadi, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa yaitu jika perusahaan dagang dia menjual produk atau barang saja. Sedangkan perusahaan jasa dia menjual suatu pelayanan. Di sini contohnya seperti perusahaan yang menjual jasa seperti hiburan, perusahaan Garuda Indonesia melayani jasa transportasi, perusahaan Marriott Hotel melayani jasa hotel, perusahaan Citibank melayani jasa keuangan dan perbankan, perusahaan Telkomsel melayani jasa telekomunikasi. Kemudian jenis-jenis organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Persekutuan. 3. Korporasi atau perseroan terbatas atau disebut juga dengan PT. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan atau individu. Keunggulannya yaitu
Satu, pengaturan. Kenapa dikatakan kemudahan pengaturan? Karena perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh satu orang atau individu. Jadi, orang tersebut atau pemilik berhak untuk mengatur perusahaan milik dia sendiri. Yang kedua, biaya pengelolaan yang rendah. Dikatakan biaya pengelolaan yang rendah karena tidak membutuhkan SDM yang terlalu banyak. Jadi, biaya pengelolaannya tergantung situasi dan kondisi. Kemudian kelemahan perusahaan perseorangan yaitu satu, sumber daya keuangan yang terbatas, kewajiban yang tidak terbatas. Saya akan menjelaskan kelemahannya terlebih dahulu. Satu, sumber daya keuangan yang terbatas. Kenapa disebut keuangan yang terbatas? Karena perusahaan ini dipegang oleh satu orang. Jadi tergantung kemampuan dari pembuat usaha itu sendiri. Sebab itu disebut sumber daya keuangannya terbatas. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Karena di situ tidak memerlukan SDM yang banyak sehingga kewajibannya bisa diminimalisir. Yang kedua yaitu persekutuan yang dimiliki oleh dua atau lebih individu. Keunggulannya satu, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika perusahaan tersebut dipegang satu orang, maka modal yang dikeluarkan sedikit atau terbatas. Sedangkan perusahaan persekutuan mempunyai sumber daya keuangan yang lebih besar karena ia bukan satu orang saja, yang bisa dua orang atau lebih, jadi modal yang dikeluarkan itu lebih besar dibanding perusahaan perseorangan. Yang kedua, tambahan keahlian manajemen. Jadi jika perusahaan tersebut dipegang oleh beberapa orang, maka manajemennya akan terkontrol. Berbeda dengan perseorangan tadi yang dikendalikan hanya satu orang atau individu. Kelemahannya, kewajiban yang tidak terbatas. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulannya, satu, kemampuan untuk mendapat sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Setelah kita mendapatkan badan hukum dari pemerintah, maka perusahaan kita sudah termasuk perusahaan go public. Jadi kita bisa menerbitkan saham melalui perusahaan. Kelemahannya yaitu pengenaan pajak ganda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas 1. Strategi biaya rendah dan 2. Strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibanding dengan pesaingnya. Di sini contohnya ada Lion Air dan air mineral Fit. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya seperti desainer Bian dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah
Cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Jadi, urutannya yang pertama yaitu input, kemudian dilanjut proses bisnis, dilanjut produk atau jasa, dan yang terakhir nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Pihak berkepentingan di sini ada dua, internal dan eksternal. Yang internal meliputi pemilik, manajer, dan karyawan. Sedangkan yang eksternal di dalamnya ada pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Tujuannya yaitu satu, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Tugas yang kedua, menilai kebutuhan informasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Yang kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. 2. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep entitas usaha yaitu konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga, pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Prinsip akuntansi yang ketiga yaitu konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep untuk pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam suatu satuan mata uang. Sekian pembahasan dari saya tentang dasar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Pemakaian prinsip akuntansi memunculkan penilaian secara objektif terhadap produk akuntansi, sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan atau permasalahan. Selain itu, laporan keuangan sebagai produk akuntansi haruslah bisa dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Karena itu, perlu adanya penyeragaman pada prosedur akuntansi. Terciptalah prinsip akuntansi yang dikenal dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama yaitu konsep
entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan, atau disebut juga dengan prinsip kesatuan entitas. Prinsip ini mengakui konsep kesatuan usaha sebuah perusahaan. Maksudnya bahwa suatu perusahaan adalah sebuah kesatuan usaha atau ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan pribadi, pemilik, ataupun entitas ekonomi lainnya. Arti berdiri sendiri dan terpisah adalah dalam hal aset atau kekayaan perusahaan. Jadi, akuntansi menuntut adanya pemisahan aset perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan yang bersangkutan. Seluruh pencatatan atas semua transaksi keuangan yang terjadi tidak boleh dicampur pencatatan perusahaan dengan pencatatan pribadi pemilik. Prinsip ini juga berlaku untuk utang atau kewajiban. Antara utang perusahaan dengan utang pribadi pemilik harus terpisah dengan jelas. Prinsip ini menciptakan adanya tanggung jawab yang jelas terhadap keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Prinsip biaya ini mengharuskan penilaian atau pencatatan transaksi keuangan atas suatu barang atau jasa berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Jika terdapat proses tawar-menawar saat transaksi terjadi, maka yang dinilai dan dicatat adalah harga jadi yang disepakati bersama. Untuk menilai sebuah barang, misalkan saja aset, terdapat berbagai cara yang bisa digunakan seperti nilai buku, nilai pasar, nilai ganti, dan nilai tunai. Kemudian konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan oleh bukti yang objektif. Hal ini untuk mendapatkan kepastian bahwa laporan akuntansi merupakan laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Data yang dipercaya merupakan data yang dapat diverifikasi atau dapat diperiksa kebenarannya. Dengan kata lain, data ini dipercaya adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dikonfirmasi oleh pengamat atau auditor secara independen. Pada prinsipnya, catatan yang dilaporkan akuntansi didasarkan pada informasi dari kegiatan yang didokumentasikan dalam bentuk bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Sekian pembahasan dari saya tentang dasar akuntansi, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.